Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Thank you semua sudah menunggu video baru gua. Kemarin gua nggak upload karena tenggorokan gua bermasalah karena terkena flu. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-32 dari manhwa Ranker Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang gua pernah mainin, bisa cek playlist-nya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part ke-32. Pertarungan sesungguhnya pun dimulai. Ketua New World akan mengajar bos vampir sampai hancur. Menyadari petnya pun sekuat itu, Loton berpikir jika dia sudah tidak bisa main-main lagi. Karena dia berpikir jika para manusia yang menyerangnya itu sangatlah kuat. Dan sekarang bos vampir Loton akan menggunakan skill rahasianya. Tiba-tiba saja semua area menjadi merah dan Loton mengumpulkan semua darah penyusup dan akan menyerang dengan semua darah yang ada. Tetapi tiba-tiba saja muncul Tangi di dekat bos Loton dan mengeluarkan skill Roar, di mana skill ini menurunkan attack dan defense musuh dalam radius 10 meter sebesar 10%. Serangan itu membuat Loton terkena debuff internal injury. Ali bos yang melihat itu langsung menemui Tangi dan langsung bergerak maju untuk menyerang Loton. Begitu pula dengan ketua guild New World. Dia sudah mengaktifkan skill Sun Protection. Skill ini mengkonsumsi 30% Holy Power dalam 10 menit dan semua status akan naik sebesar 30%. Ketua guild juga memakai skill Advent of the Fighter King, di mana dia akan meminjam kekuatan dari sang Fighter King selama 10 menit dan meningkatkan strength sebesar 10-50%. Mereka bertiga mengajar habis-habisan bos vampir tersebut. Bahkan Junggu, wakil ketua New World, tidak kebagian untuk menyerang semua. Semua skill yang mereka bertiga punya semua dikeluarkan untuk mengajar Loton, sang bos vampir. Ini hingga tak berdaya dan di akhir dengan skill tinju Mong terkuat, Defend Meteor. Hingga bos vampir ini terlempar dan menghantam tembok dungeon hingga berlubang yang besar. Akhirnya Viscount Loton Senior mati vampir Viscount Slayer dan mendapatkan efek semua stat naik 50% jika melawan vampir dan attack power meningkat besar 5%. Ali cukup kaget dengan efek titel ini karena meningkat 50% semua stat adalah efek skill yang cukup overpower. Ali bos pun bertanya kepada ketua New World apakah dia juga mendapatkan titel juga, tetapi ketua kaget dengan kenaikan levelnya karena biasanya dia butuh seminggu naik satu level dari 196 ke 197. Tapi sekarang dia naik level hanya dalam waktu sehari saja. Dengan keadaan ini, perbedaan level antara top ranker berkurang drastis. Tangi pun memberitahu Ali Boss jika ada drop item di mana Ali Boss mendapatkan Loton Ceremonial Glow. Item ini memiliki grade unik, defense 150 dan efek magic power plus 50 dan 5% jumlah damage musuh akan memulihkan stamina pengguna dan blood flow dapat digunakan skill tambahan yang mengkonsumsi constitution untuk mengeluarkan blood flow dan memberikan debuff tidak dapat memulihkan diri pada musuh. Kemudian item kedua Loton Ceremonial Code, item grade unik memberikan defense 200 dan efek magic power plus 100, constitution plus 100 dan skill rod dapat digunakan. Skill ini player memasuki mode ghost menggunakan tidak menerima damage selama 10 detik. Imun terhadap semua serangan kecuali holy power. Item ketiga Loton Horde memiliki grade rare tanpa persyaratan. Efeknya saat dikonsumsi ras player akan berubah menjadi vampir. Dan yang terakhir Let's Go The World of Blood Magic, sebuah buku skill yang isinya dasar-dasar blood magic. Melihat semua drop item itu, ketua dan wakil merasa kalau semua item yang didapat itu tidak berguna
dan memberikan semua kepada Ali Boss. Dan dia pun senang sekali mendapatkannya. Semua, tetapi ketua guild menanyakan lagi tentang masalah bergabungnya Ali Boss ke guild New World, dan ekspresi Ali Boss berubah dan hanya mengambil 2 saja item drop tersebut, dan Ali Boss pun pamit karena ingin log out, yang membuat ketua guild New World kecewa karena tidak mendapatkan kepastian kalau Ali Boss akan masuk ke guild. Panel berganti ke apartemen Ali Boss. Dia sedang ditelepon oleh manajernya Kel, di mana Kel sudah mengirim setidaknya 8 permintaan kepada selebriti yang cocok dengan konten yang akan dilakukan Ali Boss. Tetapi hanya ada 3 kandidat saja yang tersisa. Yang pertama adalah aktor aksi terbaik Hollywood Dwayne Evans, yang kedua diva Eropa Christina, dan yang terakhir aktor Korea Hollywood Ryu. Mendengar ketiga nama itu, Kang cukup kaget karena semua nama itu adalah selebriti papan atas. Semua padahal Kang tidak berekspektasi besar. Kemudian Kel menyarankan Dwayne Evans karena dia aktor yang paling terkenal dan memiliki pesona yang bagus untuk konten Kang. Dan menurut dia, bertarung di dunia virtual itu lebih sulit ketimbang di dunia nyata. Kang pun menyetujui rekomendasi dari Kel, dan Kel akan mengatur jadwalnya. Dia akan memberitahu Kang bahwa Dwayne akan menemui Kang di Colosseum pada jam 5 waktu Korea. Mendengar hal tersebut, Kang mulai mencari sosmed dari Dwayne ini. Ternyata dia adalah penggemar Ali Boss. Kang pun cukup kaget melihat fakta tersebut. Dan besoknya Kang sudah menunggu Dwayne aktor Hollywood itu di Colosseum. Kemudian Ali Boss mengirim room kepada Kel dengan password room macho man. Kang cukup gugup sekarang karena dia kaget tidak menyangka akan bertemu aktor Hollywood. Kemudian di belakang Kang muncullah Kel bersama Dwayne, dan tanpa lama-lama dia mulai memperkenalkan diri. Ali Boss sangat senang karena akhirnya dia bisa bertemu dengan artis Hollywood yang sebenarnya. Meskipun di dunia virtual, Kang terkaget-kaget karena ternyata Dwayne penggemar berat Ali Boss dan sering menonton streamingnya. Mereka pun berfoto bersama dan Kang mulai menjelaskan mengenai kontennya dalam 2 minggu ke depan. Mereka akan menghabiskan waktu selama 3 jam setiap hari untuk mempelajari VVV. Dwayne pun sudah tidak sabar ingin memulai, tetapi Ali Boss bertanya kepada seorang aktor bintang sepertinya bisa memiliki ranking 60 juta di Colosseum. Dwayne pun tidak tahu kenapa. Harusnya kelas fighter sepertinya bisa dengan mudah naik rank. Ternyata Dwayne memiliki kelas brawler, di mana itu adalah sebuah kelas yang menggunakan seluruh anggota badannya sebagai senjata. Karena itu, ketika menyerang, attack powernya meningkat menjadi 100%. Dan ada juga skill trait yang meningkatkan stat sampai 300. Kang pun terkejut dan baru tahu jika ada kelas brawler, dan kemungkinan itu adalah kelas rare. Bahkan peningkatan stat 300% itu terlalu OP, dan Ali Boss pun meminta untuk menunjukkan skillnya. Dwayne pun bersiap memperlihatkan semua skillnya kepada Ali Boss. Dia sudah berdiri di depan sebuah patung dummy latihan. Dwayne pun langsung menyerang dengan brutal, dan Kel sangat terkesan dengan serangan-serangan kuat yang dilancarkan oleh Dwayne. Setelah melihat semua skill Dwayne, Ali Boss pun sekarang paham alasan kenapa Dwayne tidak dapat naik rank meski memiliki rare class. Ali Boss pun memulai acara live streamingnya, di mana sesuai janjinya dia ketika free talk kemarin, jika dia akan memulai Akademi Ali Boss, dan Ali Boss dengan bangga memperkenalkan tamu yang istimewa yang membuat penonton penasaran. Ali Boss pun memanggil murid pertama Akademi Ali Boss. Munculnya aktor bintang Hollywood Dwayne Evans yang membuat penonton terkejut dengan yang dihadirkan Ali Boss. Ali Boss pun meminta Dwayne untuk memperlihatkan ranknya di Colosseum kepada para penonton. Dan para penonton pun kaget jika rank Dwayne sangatlah rendah. Dan Ali Boss pun akan memberitahu alasan kenapa rank Dwayne sangat rendah. Ali Boss pun memulai
pelajaran pertama, Alibos akan melawan sebuah dummy hidup dan tiruan Swordman dengan kesulitan tertinggi. Dwayne pun bersiap untuk bertarung melawan dummy Swordman. Ketika pertarungan dimulai, Alibos mulai menjelaskan mengenai kelas yang dimiliki oleh Dwayne, di mana jika Swordman dan Fighter bertarung, normalnya Swordman memiliki keuntungan karena jangkauan serangannya yang besar, sedangkan Brawler kelas yang hanya memiliki jarak dekat, di mana dia tidak dapat memperpendek jaraknya ketika melawan musuh yang jarak jauh, dan Brawler itu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Pertarungan pun dihentikan karena jika terus dilanjut, kepala Dwayne bisa terlepas terkena serangan dummy Swordman yang tadi. Alibos melanjutkan penjelasannya jika kelas Brawler memiliki semacam sanksi karena attack powernya yang terlalu besar daripada Fighter. Seorang Brawler tidak bisa mengeluarkan magic sebenarnya. Mereka bisa mempelajari magic, tetapi ada semacam sanksi yang membuat magicnya menyebar begitu keluar dari tangan mereka. Mendengar penjelasan Alibos, Dwayne cukup sedih dan ingin merubah kelasnya karena Brawler sangat sulit untuk dikuasai, tetapi Alibos berkata lain. Dwayne tidak perlu sampai mengganti kelasnya karena Alibos akan membuat semuanya berubah dan akan mengajarkan bagaimana cara mengeluarkan seluruh potensi kelas Brawler dan memperlihatkan seberapa hebatnya kelas Brawler itu. Alibos mulai mendemonstrasikan seorang Brawler dummy Shroud pun mulai menyerang Alibos. Alibos pun mulai melakukan kuda-kuda dan tiba-tiba saja dummy latihan itu terkapar di tanah dan kalah, membuat Dwayne kagum dengan serangan itu. Oke Manwaners, untuk part ke-32 kali ini kita udah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Nyalin loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manga lainnya. Kalau runners ingin merequest komik manga seru lainnya untuk kita buatkan alurnya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manga. Oke, kalau gitu see you again di part